Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya setelah sekian lama nggak pernah bikin vlog lagi. Hari ini saya mau bikin vlog lagi karena saya tuh gimana ya, sibuk sebenarnya. Sibuk jagain anak, beres-beres rumah, jadi pembantu, apalah segala macam. Ada sesuatu yang membuat saya bahagia sekali. Saya itu hampir mempunyai surat izin mengemudi. Kabar gembiranya itu besok saya sudah mempunyai surat izin mengemudi dan saya sudah bisa mengemudi mobil di Belanda. Besok jam 9 pagi saya akan ke kantor Kota Madia untuk mengambil surat izin mengemudi saya. Sebenarnya saya sudah bisa mengemudi dari 2 minggu yang lalu. Proses untuk membuat SIM-nya sendiri tuh lama sih enggak, cuman karena sekarang kan masih sebenarnya udah nggak corona lagi, cuman sistem di kantor Kota Madia tuh kita kalau mau datang kita harus bikin janji dulu. Jadi setiap hari tuh ada kayak maksimal orang yang boleh datang ke kantor Kota Madia gitu loh. Jadi pas kemarin saya bikin janji, ternyata untuk 2 minggu ke depannya itu sudah penuh. Jadi saya baru bisa bikin janji setelah 2 minggu itu. Semenjak dinyatakan lulus, saya sudah bisa langsung mengapply visa di kantor Kementerian. Cuman mengingat itu dia nggak ada tempat yang kosong untuk saya bikin janji, makanya ya sampai 2 minggu baru. Tapi nggak apa-apa. Setelah nunggu-nunggu, akhirnya besok saya ke kantor Kota Madia untuk mengambil SIM mobil. Yeay! Saya senang sekali. Karena apa ya? Karena menurut saya sendiri untuk mendapatkan SIM di Belanda itu nggak gampang, nggak mudah, dan nggak murah. Mahal banget. Berapa sih bikin SIM di Belanda? Selama apa sih belajar bawa mobilnya? Jadi gini, kalau mau bawa mobil di Belanda itu kita harus lakukan 2 tahap ya. Untuk pertama tuh kita harus lakukan ujian teori dulu. Terus yang kedua baru kita ujian praktek. Kemarin saya ujian teori itu puji Tuhan 1 kali lulus. 1 kali tes doang terus lulus. Karena di sini ada banyak banget ya orang yang bilang kalau tes teori itu susah banget apa segala macam. Bukannya saya sombong ya, cuma saya bangga sendiri sama diri saya sendiri karena saya orang Indonesia dan 1 kali tes saya tuh udah lulus. Setelah dinyatakan teorinya lulus, itu harus ikut sekolah kursus mengemudi ya. Jadi kemarin saya kursus itu dari bulan apa ya? Dari bulan Mei 2021 sampai bulan Maret tanggal 3 Maret kemarin saya ujian praktek dan puji Tuhan 1 kali juga saya dinyatakan lulus. Jadi saya nggak perlu lagi ngulang lagi. Jadi saya 1 kali aja tuh langsung lulus. Saya seneng banget. Saya jelasin pelan-pelan ya, kalau mungkin ada yang penasaran gimana sih prosesnya. Oke, saya jelasin. Ya, seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau proses untuk mendapatkan SIM sendiri tuh kita harus melalui 2 tahap ya. Jadi teori sama praktek. Jadi kemarin itu bulan berapa ya? Bulan Januari saya mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian teori. Cuman karena waktu itu lagi corona, jadi nggak bisa langsung ikut ujian ya, karena banyak banget antrian. Jadi setelah mendaftarkan, saya ditetapkan tanggal ujian saya itu tanggal berapa ya? Bulan Mei. Jadi 5 bulan. Januari saya mendaftarkan. Bulan Mei baru saya boleh ikut ujian praktek. Jadi setelah daftar 5 bulan itu saya gunakan untuk belajar.
saya belajarnya belajar mandiri ya, belajar dari online, beli-beli paket begitu. Kalau ada yang penasaran, nanti saya taruh di deskripsinya, biar kalau ada yang penasaran, mungkin ada yang tinggal di Belanda juga, mungkin bisa sedikit membantu. Jadi saya belajar online gitu aja selama 5 bulan. Jadi pada saat bulan Mei, saya tanggal ujian saya, bulan ujian saya, terus saya ke kantor kantor CBR. Kantor CBR itu kantor yang mengadakan ujian untuk untuk mendapatkan SIM ya. Jadi saya ke sana mengikuti ujian. Ujian itu pertanyaannya kalau nggak salah sekitar berapa ya? Kurang lebih 30 soal. Persisnya saya nggak tahu lagi karena udah lama banget tahun kemarin. Kita harus mengerjakan itu soal selama 30 menit. Jadi selama 30 menit itu soal sudah harus selesai ya. Dan kalau kita sudah selesai, kita bisa lihat langsung di scanner komputernya kalau kita tuh lulus atau enggak. Nah, setelah saya mengerjakan itu soal dan saya langsung lihat di scannernya kalau saya itu lulus, saya senang banget karena waktu itu adalah salah satu ujian yang menurut saya menegangkan selama saya tinggal di Belanda sendiri. Selama saya tinggal di Belanda sendiri dan sebelum saya tinggal di Belanda sendiri, saya sudah banyak banget mengikuti ujian-ujian. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, untuk menikah sama orang Belanda tuh nggak gampang banget. Kita harus menyelesaikan A1, A2, O segala macam, inburgering segala macam. Itu saya sudah semuanya. Tapi nggak semenegangkan ujian teori ini sendiri. Jadi waktu itu tuh menegangkan banget, cuman puji Tuhan saya lulus 1 kali. Dan setelah itu, setelah tahu kalau saya lulus ujian teori, saya dan suami memutuskan untuk ayo kita langsung untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus mobil ya, sekolah mobil. Jadi setelah bulan Mei itu mendaftarkan, ujian lulus, bulan Mei mendaftarkan, cuman kita nggak bisa langsung mulainya bulan Mei, karena waktu itu juga masih corona, jadi banyak banget yang tertunda. Jadi saya dapat jadwal untuk pertama kali ikut les itu bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni saya udah mulai pertama mengikuti kursus mobil. Jadi untuk pengetahuan kalian sendiri, kursus mobil itu di sini tuh dihitungnya tuh bukan gimana ya, dihitungnya tuh per jam ya. Jadi kita bayar instruktur untuk yang ngajarin kita itu per jam, dan per jamnya itu kurang lebih 50 euro. Kalau nggak salah itu 750 deh kalau dikalikan kurs Indonesia. Jadi sekali kita nyetir per jam itu 50 euro. Waktu itu saya cuman lesnya 1 kali seminggu. Pikir aja kalau enggak bangkrut kita. 750.000 sekali 1 jam. Bukan sehari ya, 1 jam ya. Bukan sehari tapi 1 jam 750.000. Waduh. Oke. Lebih mahal daripada bayaran kerja saya. Oke, jadi waktu itu saya cuman ikut les 1 kali seminggu. Cuman kadang-kadang adalah 2 kali dalam seminggu. Jadi saya mengikuti les mobil, kursus mobil itu dari bulan Juli sampai bulan Maret 2022. Jadi Juli 2021 sampai Maret 2022. Berapa bulan itu ya? Sekitar 10 bulan. Oke, jadi sekitar 10 bulan itu biaya yang saya habiskan sampai saya mengikuti ujian sendiri itu totalnya 4.000 euro. 4.000 euro. Jadi dikalikan aja 4.000 euro kali 15.000, segini tuh harganya. Bayangin aja dengan harga segitu tuh kita udah bisa beli mobil kali ya di Indonesia. Ya sebenarnya mahal banget untuk ukuran saya sendiri. Saya yang dibesarkan di keluarga yang kurang sebenarnya.
Jadi untuk saya sendiri itu mahal banget. Cuman kalau dilihat lagi ke depannya, saya tinggal di sini di Belanda. Saya punya 2 anak. Dan itu ke depannya tuh akan memudahkan langkah kaki saya untuk ke depannya, untuk apa ya? Untuk ke depannya untuk yang untuk hidup di Belanda ini, karena anak-anak saya kan sudah semakin besar. Sebenarnya saya tuh pakai sepeda di sini, seperti apa, becak sepeda gitu ya. Jadi anak-anak saya tuh Kian sama Kela duduk di di belakang. Cuma tempat duduknya itu sudah semakin kecil untuk anak-anak saya yang sudah semakin berkembang dan umurnya sudah makin bertambah. Kian sendiri tuh udah 6 tahun dan si Kela tuh udah 4 tahun. Sampai di kemarin tanggal 3 Maret kemarin saya ikut ujian. Dan saya mau bilang juga kalau ujian bawa mobil, ujian praktek sendiri itu lebih menegangkan daripada ujian teorinya sendiri. Sebenarnya ujian praktek itu durasinya tuh cuman sama sih sebenarnya, setengah jam, 30 menit. Cuman ini kan langsung bawa mobil, terus di samping kita tuh ada apa sih namanya, eksaminator kayak juri gitu ya. Jadi mereka tuh yang menilai kita tuh udah bisa belum bawa mobil, udah paham belum sama sama situasi situasi di jalan raya, ini nggak aware nggak sama orang yang bawa sepeda, sama pejalan kaki, sama pokoknya segala sesuatu yang ada di jalan raya itu kamu aware nggak? Kalau seandainya kamu sendiri tuh sudah bisa bawa mobil nih, udah paham banget, udah lancar banget bawa mobil, tapi kamu nggak aware sama tanda-tanda lalu lintas di jalan raya, itu menjadi nilai minus untuk kamu. Terus yang paling terpenting di Belanda sendiri itu adalah pesepeda. Pesepeda, pejalan kaki. Bukan berarti mereka yang harus selalu didahulukan, tapi 90% dari itu semua, pejalan kaki sama pesepeda itu yang harus didahulukan. Jadi kita melakukan tes teori sama praktek itu harusnya di kantor CBR. Sedangkan untuk membuat SIM-nya sendiri itu kita harus ke kantor Kotamadya. Jadi setelah dinyatakan lulus sama CBR, data-datanya kita itu dikirim langsung ke kantor Kotamadya. Jadi kita tinggal datang ke sana aja dan bilang, "Oh, saya mau bikin saya mau bikin SIM." Jadi mereka tanya identitas kita, terus mereka masukin di komputer, jadi secara otomatis nama kita tuh sudah ada di situ. Untuk biaya bikin SIM-nya sendiri kemarin itu berapa ya? 41 euro. Ya, 41 euro kalau nggak salah. Dan lama buatnya SIM itu 6 hari kerja. Jadi 2 minggu kemarin saya ke kantor Kotamadya untuk membuat SIM, dan besok adalah hari untuk mengambil SIM saya. Jadi makanya saya tuh excited banget akhirnya punya surat izin mengemudi juga di Belanda gitu loh. Sebenarnya untuk mendapatkan SIM sendiri sebenarnya untuk mendapatkan SIM di Belanda itu saya nggak bilang susah, saya nggak bilang gampang sebenarnya sih. Cuman ya itu dia, susah-susah gampang. Pokoknya belajar. Waktu itu saya ikut ujian semuanya ya, ujian teori sama praktek. Dua-duanya saya menggunakan bahasa Belanda ya. Walaupun bahasa Belanda saya masih minim, jadi saya coba untuk mengikuti pakai bahasa Belanda. Karena peraturan lalu lintas semua di sini kan pakai bahasa Belanda. Jadi sebenarnya kalau kalian mau pakai bahasa Inggris juga boleh, cuman kalian harus bayar ekstra untuk untuk ujiannya. Kalau kalian harus bayar ekstra karena harus ada translator yang terpercaya gitu loh. Jadi harus bayar ekstra. Jadi aku bilang, oh ya udahlah, udah sedikit memahami bahasa Belanda, jadi saya memutuskan untuk mengikuti
ujian teori sama praktek menggunakan bahasa Belanda. Sebenarnya lebih gampang dan lebih mudah untuk untuk kedepannya. Jadi segini aja dulu vlog saya hari ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.